Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sehat semuanya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di Sabtu sore. Ya, semoga Allah karuniakan kepada kita nikmat istiqomah dalam belajar bahasa Arab ya insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ini momennya momen liburan nih ya. Udah mulai tanggal merah menjelang akhir tahun, banyak yang liburan dan lain-lain. Namun sesuai jadwal kita tetap belajar insya Allah di Sabtu sore, kecuali kalau memang disepakati berhalangan hadir misalkannya baru kita off ya insya Allah. Nah, alhamdulillah di hari libur ini begitu kita bisa berjumpa ya untuk mempelajari bahasa Al-Quran dan kita sudah di unit 6 ya alhamdulillah. Unit ke-6 percakapan satu betul ya? Iya Ustaz. Ya ini Iya. tentang sholat 5 waktu. Memang babnya judulnya adalah as-sholah, tentang sholat. Kita memperkuat terlebih dahulu ya bahasan kita di pertemuan sebelumnya percakapan satu, percakapan yang berlangsung antara Mustafa dan Qusay. Ya, antara Mustafa dan Qusay. Kita baca terlebih dahulu ya unzur wastami' wa a'id aina tusalli salawatil khams Aina Aina tusalli tusalli salawatil salawatil khams. khams. usalli dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjidi Bilal. Usolli Usalli dhuhra usalli dhuhra wal wal asra asra wal wal maghriba maghriba wal wal isya'a isya'a fi fi masjidi masjidi Bilal. Bilal. Wa aina tusallil fajr? Wa aina tusallil fajr? Tusalli fajr. Usallil fajra fil bait. Usalli Tusallil fajr fajra fil fil bait. bait. Limadha tusallil fajra fil bait? Limada Limadha tusalli fajr tusallil fil fajra bait? fil bait? La asma'ul adhan. La La asma'u asma'ul adhan. adzan. Nah, ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kita tidak menjedanya ya. Jadi jangan sampai jawabnya la asma'ul adhan. Beda artinya. Ya, jadi disambung antara la, antara tidak dengan asma'unya ya. Sekali lagi. La asma'ul adhan. La La asma'ul asma'ul adhan. adzan. Hal tastayqidhu muta'akhiran? Hal tastayqidu mutaakhiran? Na'am, ba'da salatil fajr. Na'am. Ba'da sholatil fajr. Istayqidh mubakkiran. Istayqid Istaykid mubakkir. mubakiran. La astati'. La La astati' astati' A'malu fil lail. a'malu fil a'malu fil lail. lail. Dha'il munabbiha bijanibik. Du'il Du'il munabbi munabbiha biha bijanibik. bijanibik. Lagi sekali lagi. Dha'il munabbiha bijanibik. Du'il Du'il munabbiha munabbiha bijanibik. bijanibik. Hadhihi fikratun tayyibah. Hadihi Hadihi fikratun fikratun tayyibah. thayyibah. Jazakallahu khairan. Jazakallahu Jazakallahu khairan. khairan. Oh, udah ya.
tuntas. Oke, sekarang Mas Syama Arabnya, ibu-ibu Indonesianya ya terjemahnya. Aina tusalli shalawatil khams? Di mana kamu Nah, kamu sholat sholat lima waktu. waktu? Sholat 5 waktu. Usalli dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjidi Bilal. Saya sholat Saya sholat zuhur, zuhur, asar, asar, maghrib, maghrib, dan dan isya isya di di Masjid Masjid Bilal. Bilal. Masjid Bilal. Wa aina tusallil fajr? Dan di Dan mana di kamu mana sholat kamu sholat subuh? fajar? Ya, sholat Sholat subuh. subuh ya, sholat fajar. Usallil fajra fil bait. Saya Saya sholat sholat subuh di subuh di rumah. rumah. Di bait, di rumah. Limadha tusallil fajra fil bait? Mengapa kamu Kenapa sholat kamu sholat subuh di di rumah? rumah? Hmm. La asma'ul adhan. Tidak mendengar azan. Hmm. Saya nggak dengar azan. Hal tastayqidhu muta'akhiran? Apakah kamu bangunnya belakangan? Atau terlambat ya? Naam ba'da salatil fajr. Ya, Iya, setelah sholat setelah subuh. sholat subuh. Setelah sholat subuh. Istayqidh mubakkiran. Bangunlah awal. Mm-mm. Bangunlah di awal waktu. La astati'. Saya tidak bisa. Mm-mm. A'malu fil lail. Saya kerja di malam hari. Mm. Dha'il munabbiha bijanibik. Letakkanlah beker di sampingmu. Di sampingmu. Hadhihi fikratun thayyibah. Ini ide yang bagus. Ide yang bagus. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Semoga Apa? Allah membalas jasamu dengan kebaikan. Dengan kebaikan ya. Sip, alhamdulillah. Ini yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Pertemuan hari ini sebetulnya kita akan bahas mengenai percakapan kedua dan percakapan ketiga, ya. Masih tentang as-shalah, tentang sholat. Langsung aja ke percakapan dua ya, insya Allah. Al-hiwaru tsani, percakapan kedua berlangsung antara Isom dan Salih. Ya. Unzur wastami' wa'id. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. 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 Ana musafirun ila Makkah. Ana Ana musafirun musafirun ila ila Makkah. Makkah. Ila aina anta musafir? Ila Ila aina aina anta anta musafir? musafir? Ana musafirun ilal Madinah. Ana Ana musafirun musafirun ilal ilal Madinah. Madinah. Limadha anta musafirun ila Makkah? Limada Limadza anta anta musafirun musafirun ila ila Makkah? Makkah? Sekali lagi. Limadha anta musafirun ila Makkah? Limada Limadza anta anta musafirun musafirun ila ila Makkah? Makkah? Lissalati fil masjidil haram. Lissalati fil Lissolati fil masjidil masjidil haram. haram. Walimadha anta musafirun ilal Madinah? Walimada Limadza anta anta musafirun ilal musafirun ila Madinah? Madinah? Lissalati fil masjidin nabawi. Lissalati fil Lissolati fil masjidin masjidin nabawi. nabawi. Aina satusallil jumu'ah? Aina Aina satusallil satusallil jumu'ah? jumu'ah? Fil masjidil haram insyaallah. Fil Fil masjidil masjidil haram haram insyaallah. insyaallah. Wa aina satusallil jumu'ah? Wa aina satusallil Wa jumu'ah? aina satusallil jumu'ah? Hmm? Fil masjidin nabawi, sukunkan aja.
Fil masjidin nabawi insyaallah. Di Fil mas masjidi fil fil masjidil masjidin nabawi nabawi insya insya Allah. Allah. Nabawi itu iyanya tasdid ya, nabawi, nabawi. Memang Nabawi. ini dinisbatkan kepada nabi ya. Nabi itu kan nabiyun. Ah, masjid yang dinisbatkan kepada nabi, maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad SAW, itu adalah Masjid Nabawi. Iyanya bertasdid. Sekali lagi, fil masjidin nabawi insya Allah. Fil masjidin Fil nabawi masjidil insya nabawi Allah. insya Allah. Kaifa satusafiru ilal Madinah? Kaifa Kaifa satu satusafiru safiru ilal ilal Madinah? Madinah Arkabut ta'irah. arkabut Arkabut ta'ir. ta'ira. Oke, sip. Alhamdulillah. Kita coba terjemahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini insya Allah sudah dipahami. Ana musafirun ila Makkah. Artinya adalah Saya musafir Ke Mekah. ke ke Makkah. Makkah. Heeh. Jadi musafir itu eh apa? Di kita kan gambarannya musafir itu orangnya ya. Saya musafir. Nah, tapi di bahasa Arab itu bentuk kata seperti ini ya, Mas Emang nggak akan sebutkan jenisnya ya karena belum kita pelajari dan bukan fokus kita juga itu. Tapi bentuk kata seperti ini bisa dimaknainya pekerjaan, bisa dimaknainya status. Ya, status saya eh, musafir, status saya pelajar, status saya guru, yang gitu ya, atau pedagang dan lain-lain. Bisa juga dimaknai pekerjaan. Nah, di sini lebih ke pekerjaan. Saya safar ke Mekah. Nah, maksudnya gitu. Jadi ini lumrah dalam bahasa Arab ya. Jadi misalkan ditanya, "Madza taf'al?" Apa yang kamu lakukan? Dijawab, "Ana katib." Saya secara bahasa katib itu adalah penulis, status gitu ya. Tapi maksudnya kalau dari konteks kalimatnya kan "Madza taf'al?" Apa yang kamu lakukan? Ya, pekerjaan apa yang sedang kamu lakukan? Ketika dijawab anak katib, berarti saya bukan penulis tapi sedang menulis. Jadi sekali lagi ini lumrah di bahasa Arab ya, sangat-sangat lumrah. Tinggal kita tahu aja bentuk perubahan katanya seperti apa. Nah, ini nanti belajar di ilmu sorof ya insya Allah. Nah, saya safar ke Mekah. Nah, kemudian safar itu jaraknya jauh gitu ya, bukan jarak yang dekat. Ya, bahkan kalau ngobrol tentang jamak qasar tuh kan ada batasan jaraknya ya. Kenapa boleh dijamak dan dikosor begitu? Karena eh, orang yang bepergian jauh atau musafir itu dianggap mendapati yang namanya masyakoh. Ya, masyakoh itu penderitaan, kesulitan, kesukaran gitu ya, Hmm, dan lain-lain lah gitu ya. Tapi kalau safar zaman sekarang tuh, kalau nggak salah di AB juga ada ya, jilid 2 kalau nggak salah, Mas emang lupa. Zaman sekarang tuh safar tuh mudah sebetulnya ya. Kita naik mobil jauh memang ya, misalkan eh, Bandung Jakarta lah misalkan itu kan udah 100 kilo lebih. Itu kan pakai mobil ber-AC, mau berhenti juga bebas, ya sambil makan juga bisa, gitu ya. Mau panas nggak kepanasan, dingin nggak kedinginan gitu kalau naik mobil. Kalau zaman dulu masyakohnya luar biasa. Naik mobil misalkan, apa naik unta, kemudian kitanya nggak capek nih, untanya capek gitu ya. Kitanya untanya kuat panas, kitanya nggak kuat itu ya dan lain-lain. Jadi untuk jamaah kosor juga kita jangan sampai menggampangkan gitu ya. Ah udah jamaah kosor aja. Nah, jangan menggampangkan. Betul-betul diperhatikan tuh terkait masyakohnya. Kalau bahkan ada yang sepupu ya, sepupu Mas Yama tuh karena safarnya itu pakai mobil sendiri, ya waktu sholat berhenti dia.
mampir ke masjid sholat, mampir ke masjid sholat, mampir ke masjid Jumatan gitu ya. Jadi meskipun ada juga yang mengatakan bahwa eh, mengambil rukhsah itu nanti akan dicintai oleh Allah. Ya, tapi tentu jangan menggampang-gampangkan gitu ya. Bagi kita jadi panitia, Afan keluar sedikit. Bagi kita jadi panitia, misalkan panitia kegiatan kunjungan ke luar kota misalkan, disediakan waktu belanja misalkan, kemudian disediakan waktu bersantai di hotel, sholat jamaah qashar. Nah, itu yang jadi jadi PR-nya. Jadi prioritas kita tuh apa sih gitu dalam hidup tuh. Ya wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi jadi ana musafirun ila Makkah. Saya safar ke Makkah nanti ya. Ila aina anta musafir artinya adalah Kemana kamu Kemana kamu safar? safar? nah, kemana kamu safar? Ana musafirun ilal Madinah. Saya Saya safar ke safar ke Madinah. Madinah. Limadha anta musafirun ila Makkah? Kenapa Kenapa kamu kamu safar safar ke ke Mekah? Mekah? Hmm? Lissalati fil masjidil haram. Untuk sholat di Untuk sholat di Masjidil Masjidil Haram. Haram. Ya masjidil haram. Walimadha anta musafirun ilal Madinah? Dan kenapa Dan kamu kamu safar ke safar ke Madinah? Madinah Safar ke Madinah. Lissalati fil masjidin nabawi. untuk Untuk sholat sholat di di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Salat di masjid Nabawi. Aina satu sallil Jumu'ah? Di Di mana kamu mana akan sholat sholat Jumat? Kamu akan sholat Jumat. Kenapa muncul akan? Karena ada sa ya. Ini sudah Mhm. kita pelajari dalam bahasa Arab kalau ada sa atau saufa sebetulnya ada juga kata lain. Ini dalam Al-Quran misalkan fasaufa ta'lamun itu artinya akan. Jadi bisa pakai sa atau saufa. Jadi kata kerjanya ditambahkan akan. Ya, aina satu soli di mana kamu akan sholat. Sholat Jumat ya. Fil masjidil haram insya Allah. di Di Masjidil Masjidil Haram. Haram, Ya Allah. insya Insya Allah. Allah. Wa aina satu salil Jumu'ah? Dan di Dan di mana mana kamu kamu akan akan sholat sholat Jumat? Jumat? Hmm. Fil masjidin nabawi insya Allah. Di Masjid Di Nabawi, insya Ya Allah. Allah. Insya Allah. Nah, ini dua kali ya kalau tidak salah hitung ada ungkapan insya Allah. Insya Allah itu apa? Atas izin Allah. Atas izin Allah. Kalau biiznillah, Mama kayaknya. Dalam hmm, coba bedanya apa coba? Jadi kalau Insya atas izin Allah. Allah itu lebih ke biiznillah sebetulnya. Mhm. Biiznillah. Bi itu dengan, izin itu izin. Di bahasa kita izin, di bahasa Arab itu iznun. Zalnya sukun. Iznun. Kalau insya Allah tuh in artinya jika. Oh, Sya'a jika itu Allah berkehendak. mengizinkan. Ya, sya'a itu berkehendak. Allah ya Allah. Jika Allah menghendaki. Makanya dikatakan kalau misalkan ada orang yang bilang insya Allah tuh di atas iya sebetulnya. Karena dia sebetulnya iya tapi nunggu ACC dari Allah gitu ya atas jika Allah menghendaki. Jadi kalau Allah tidak tidak berkehendak ya nggak jadi ikutan gitu. Ya insya Allah tuh jika Allah menghendaki. Lanjut kata Isom, kaifa satu safiru ilal Madinah Bagaimana kamu Bagaimana akan kamu akan safar ke safar ke Madinah? Madinah? ke Madinah arkabut ta'irah. Sabut Ta'ir. Naik pesawat? Ya saya naik pesawat. Ha. Jadi arkabut itu kalau di bahasa di kita ya bisa dimaknanya mengendarai. Jadi misalkan arkabu al-hafilah, ya, arkabu ad-dabbabah misalkan. Ad-dabbabah itu motor ya
Atau ada juga yang bilangnya motor. Ada juga yang mengatakannya darajah nariyah, sepeda nariyah. Nariyah itu api gitu ya. Karena ada pembakaran bensin di situ. Jadi motor itu darajah nariyah. Nah, bisa juga dimaknainya kitanya jadi penumpang gitu. Seperti ini, arkabut tho'ir. Karena nggak mungkin kan kita mengendarai pesawat gitu ya. Konteks ini ya, dalam konteks ini. Tentu arkabut tho'irah di sini adalah menaiki gitu. Menaiki pesawat. Gitu. Kata dasarnya dari kata rokiba. Rokiba yarkabu. Ada pertanyaan dulu barangkali? Artinya Rokiba Yarkabu mengendarai tadi ya Ustaz. Bisa mengendarai sebagai driver berarti bisa jadi sebagai penumpang. Ya tergantung konteks kalimatnya. Kalau sebagai penumpang apa ya enaknya? Nah, kita coba. Kalau soal begini, maka kita sambil cek juga di kamus nih. Kamus yang masih mau pakai biasanya ma'ani ya. Jadi memang bisa dua, bisa jadi penumpang, bisa jadi eh ini apa? Drivernya, supirnya. Nah, rokibah mengendarai, menaiki, menunggangi, menumpang, berangkat, pergi. Tapi kalau berangkat dan pergi kayaknya jarang sih Mas Ahmad temukan konteks pakai Rocky Bayar Kabu itu. Jadi lebih ke mengendarai, menaiki, menunggangi, menumpang. Empat itu. Berarti naik pesawat, nah itu berarti arkabut toiroh. Termasuk juga menunggangi kuda gitu ya. Dalam hadis itu apa olahraga sunnah itu ada tiga. Salah satunya adalah rukubu al-khail. Ya, rukubu al-khail. Rukub itu bentuk masdar dari kata rokiba yarkabu. Ya, jadi masdar itu kalau dengar masdar itu berarti kata benda yang diambil dari kata kerja. Contoh dalam bahasa Indonesia, membaca berarti kata bendanya adalah pembacaan. Menulis berarti penulisan. Apalagi dan lain-lain gitu ya. Menolong menjadi pertolongan. Nah, kalau Rocky bayar kabu diubah menjadi bentuk masdar itu menjadi rukub. Ya, rukubul khail maksudnya adalah menunggangi kuda. Jadi bisa empat ya, mengendarai sebagai supir, menaiki sebagai apa namanya penumpang gitu, menunggangi itu kalau yang dinaikinnya hewan, menumpang kalau kita sebagai penumpang. Dan rokib itu memang penumpang. Rokib itu bentuk fa'il dari kata rokiba. Fa'il apa lagi Ustaz? Fa'il itu subjek pelaku. Rokib, rokibun gitu ya. Rokibun contoh. Kataba menulis, katibun penulis. Qara'a membaca. Qari'un berarti pembaca. Jalasa duduk. Jalisun orangnya duduk gitu. Kalau rokiba itu menunggangi, menaiki, mengendarai. Berarti rokibun itu penumpang atau pengendara. Nah, rokib. Nah ini ya. Penunggang kuda, pengendara, penumpang. Kok tamu? Bukan, bukan tamu. Kalau tamu lebih ke dhaifun nanti. Gitu. Jelas ya, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Ada lagi barangkali pertanyaan dulu. Tadi Rokiba itu masdar ya Ustaz. Ya, gimana Bu? Rokiba tadi masdar. Rokiba itu kata dasarnya, Yang bukan tadi masdar, bukan. Rokiba. Kalau Rokiba yang panjang. oh yang panjang itu fa'il. Oh, Fa'ilun, fa'il. rokibun. Fa'il itu pelaku yang melakukan suatu perbuatan. Nah, ini berlaku untuk kata kerja yang tiga huruf ya. Fa'ilun. Begitu. Kita lanjut ke ini dulu deh. Ke kata-kata yang baru dulu ya. Kita baca bismillah. Unzur wastami' wa'id. Makkah. Makkah. Makkah, Al-Madinah. Al-Madinah, Al-Madinah. Musafir.
Musafir. Musafir. Yarkabu. Yarkabu. Kabu. Al-Masjidul Haram. Al-Masjidul Al-Masjidil Haram. Al-Masjidul Haram. Ah, Al-Masjidun Nabawi. Al-Masjidun Nabawi. Al-Nabawi. Salatul Jumu'ah. Salatul Salatul Jumu'ah. Jumu'ah. Hmm. Ta'irah. Ta'irah. Qairah. Hmm. Sip, alhamdulillah. Kita terjemah Makkah. Makkah. Kota Makkah. Mekah. Kota Mekah. Al-Madinah. Kota Madinah. Madinah. Ya, kota Madinah. Musafir. Orang yang sabar. Orang yang safar. Orang yang safar. Ya. Nanti kalau orang yang pergi tapi nggak jauh, itu berarti bukan musafir. Musafir tuh jauh. Ya, musafir tuh jauh. Makanya kan arkabut ta'irah pakai pesawat. Kemudian yarkabu. Yarkabu, Yarkabu. Menaiki. ya Dia dia menaiki. sedang Oh, menaiki. dia. Menaiki. Kenapa sedang? Karena fi'il mudhari ada ya di depannya. Ya, yarkabu. Kalau kalau sudah itu rokiba. Jadi kata kerja yang lampaunya itu rokiba. Kalau yang akan datang itu yarkabu. Ya sekarang atau yang akan datang. Yang akan datang itu tinggal ditambahin sayar kabu. Ya. Kalau untuk apa dianya dari mana itu dari huruf ya-nya. Kalau ya depannya berarti dia laki-laki. Kalau pakai tak ya tarkabu berarti kamu laki-laki. Kalau aku saya Arkabu. 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 Kalau kami Narkabu. Narkabu. narkabu ya. Ini insya Allah sudah dikuasai 4 lah ya minimal. Ya, memang ada berapa Ustaz? Ada 14. 10 lagi. Lanjut al-masjidul haram. Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram. Al-Masjidun Nabawi. Masjid Masjid Nabawi. Nabawi. Masjid Nabawi. Semoga Allah karuniakan kepada kita ya untuk bisa beribadah di dua masjid tersebut ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya salatul Jumu'ah. Sholat Salat Jumat. Jumat. Salat Jumat ya. Jadi bukan mimnya bukan sukun, tapi Jumu'ah. Dalam Al-Qur'an pun juz 28 ada suratnya Al-Jumu'ah ya, surat Al-Jumu'ah. Dalam bahasa Arab Al-Jumu'ah, bukan Al-Jum'ah, bukan. Lanjut Ta'irah. Pesawat. Pesawat. Ta'irah itu pesawat. Ya. Ada pertanyaan dulu barangkali? Aman ya insya Allah ya. Aman ya. Ya, Insya aman. Insya Allah ya. Sebenarnya percakapan juga sederhana sih. eh Ya sederhana sebetulnya ya. Untuk percakapan dua nih. Oke. Sekarang kita akan baca sekali lagi. Silakan matanya lihat ke teks. Kemudian telinganya menyimak dengan baik. Ya, kemudian artinya mesti terpikirkan di otak gitu, di kepala. Kita baca unzur wastami' wa'id. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. 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 Ana musafirun ila Makkah. Ana Ana musafirun musafirun ila ila Makkah. Makkah. Ila aina anta musafir? Ila aina Ila anta aina anta musafir? musafir? Ana musafirun ilal Madinah. Ana Ana musafirun musafirun ila ila Madinah. Hmm. Limadha anta musafirun ilal
Limadha anta musafirun ila Makkah? Limada Limada anta anta musafirun musafirun ila ila Makkah? Makkah? Lis-salati fil masjidil haram. Lissolati Lissolati fil fil masjidil masjidil haram. haram. Walimadha anta musafirun ilal Madinah? Walimada anta Walimada anta musafirun ila musafirun ila Madinah? Madinah? Hmm. Lis-salati fil masjidin nabawi. Lissolati fil Lissolati fil masjidin masjidin nabawi. 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 Aina satusallil jumu'ah? Aina Aina satusallil satusallil jumu'ah? jumu'ah? Fil masjidil haram insyaallah. Fil Fil masjidil masjidil haram haram insyaallah. insyaallah. Wa aina satusallil jumu'ah? Wa Wa aina aina satusallil satusallil jumu'ah? jumu'ah? Fil masjidin nabawi insyaallah. Fil Fil masjidil masjidin nabawi nabawi insyaallah. 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 Kaifa satusafiru ilal Madinah? Kaifa Kaifa satusafiru satusafiru ila ilal Madinah? Madinah? Arkabut ta'irah. Arkabut ta'irah. Arkabu ta'irah. Oke, baik. Alhamdulillah. Tuntas ya. Terakhir kita praktek Mas Jamal jadi Aisom. Ibu silakan jadi Solih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Ana Ana musafirun musafirun ila ila Madinah. Madinah. Limada Limada anta anta musafirun musafirun ila ila Makkah? Makkah? Lissalati fil masjidil haram. Walimada anta musafirun ilal Madinah? Lissolati fil Salati fil masjidil masjidin nabawi. nabawi. Aina Aina satusallil jumu'ah? jumu'ah? Fil masjidil haram insyaallah. Wa aina satusallil jumu'ah? Fil masjidin Fil nabawi masjidin fil masjidin nabawi insyaallah. insyaallah. Kaifa satusafiru ilal Madinah? Arkabut Arkabut ta'irah. ta'irah. Oke, baik. Gantian 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Ana musafir musafirun ila Makkah. ila Makkah. Ila aina Aina anta anta musafir? musafir? Ana musafirun ilal Madinah. Limadha anta musafirun ila Makkah? Lissalati Lissolati fil fil masjidil haram. haram. Walimada Ada anta anta musafir musafirun ila ilal Madinah? Lissalati fil masjidin nabawi. Aina satusallil jumu'ah? fil Fil masjidil masjidil haram. haram insyaallah. Insyaallah. Wa Wa aina aina satusallil satusallil jumu'ah? jumu'ah? Fil masjidin nabawi insyaallah. Kaifa Kaifa satusafiru ilal satusafiru Madinah? Madinah? Arkabut ta'irah. Udah malah nungguin. Udah ya. Alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan dulu barangkali silakan. Nggak ada ya, aman ya insyaallah. Iya, Ustaz. Insyaallah ya. Lanjut, kalau begitu kita ke bahasan berikutnya percakapan ketiga ya. Untuk latihan silakan dikerjakan masing-masing atau nanti di pertemuan kali ini kalau masih ada waktu insya Allah kita bahas ya. Kita lanjut dulu ke percakapan berikutnya berlangsung antara Sodiq dan Sobir. Ya, ini luar biasa namanya nih. Sodiq itu jujur, Sobir itu sabar ya. Jadi Sodiq orang yang jujur, Sobir orang yang sabar. Al-hiwaru tsalits
انظر واستمع وأعد هذا أذان العصر هذا أذان هذا أذان العصر. العصر. هيا بنا إلى المسجد هيا بنا هيا إلى بنا إلى المسجد. المسجد. أنا أصلي في البيت أنا أنا أصلي في أصلي في البيت. البيت. الصلاة في المسجد أفضل الصلاة الصلاة في في المسجد المسجد أفضل. أفضل. المسجد بعيد المسجد المسجد بعيد. بعيد. المسجد قريب المسجد المسجد قريب. قريب. هل أنت مريض؟ هل هل أنت أنت مريض؟ مريض؟ لا أنا بخير لا، لا، أنا بخير. بخير. أنت كسلان أنت أنت كسلان. كسلان. هذا صحيح آسف هذا هذا صحيح. صحيح. آسف. آسف. أنا ذاهب إلى المسجد أنا أنا ذاهب إلى إلى المسجد. المسجد. انتظر انتظر. انتظر. أنا ذاهب معك أنا أنا ذاهب معك. معك. Oke baik kita coba terjemahkan kata Shodiq hadza adzanul asr Ini Ini azan azan asar. asar. ini adzan asar ya dan adzan asar apa sholat asar itu kan ini sedikit keluar ya dalam Al-Quran Allah berfirman hafidhu ala sholawati was sholati al wusto jagalah sholat 5 waktu dan sholat apa namanya al wusto al wusto itu apa wusto itu pertengahan dikatakan wusto di sini sholat pertengahan di sini adalah sholat asar padahal sebetulnya Allah cukup hanya berfirman hafidhu ala sholawat cukup sebetulnya tapi kenapa disebutkan lagi secara spesifik wassolati al wusto ya disebutkan lagi tuh jagalah sholat 5 waktu dan sholat yang tengah sholat asar nah kenapa nih kok disebutkan kembali gitu ya nah ternyata setelah di sama coba ini ya cari tahu diantaranya memang sholat asar ini punya keistimewaan tersendiri dan kalau kita lihat di jadwal gitu ya jadwal kita sehari-hari sholat asar tuh sholat yang nanggung ya apalagi kalau kita apa namanya kerjanya itu di tempat yang mungkin kurang begitu peduli dengan sholat nah ini PR besar nih ya kerja jam 8 sampai jam 4 misalkan asar jam 3 itu kepotong tuh minimal telat sejam gitu kan nah, dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda man shalla al-bardain dakhala al-jannah barang siapa yang sholat apa namanya dua barang siapa yang mengerjakan sholat dua sholat yang dua sholat yang dingin ya maka dia akan masuk surga. Nah, ternyata bukan subuh dan isya tapi subuh dan asar kenapa dianggap sebagai ya sholat yang dingin gitu karena asar itu kan awalnya tuh panas gitu ya di tengah siang bolong gitu kemudian pas asar tuh reret gitu ya jadi dingin ya semula panas jadi dingin nah itulah waktu asar makanya barang siapa yang sholat subuh dan asar maka dia akan masuk ke surga itu sholat subuhnya telat sholat asarnya nanggung masih kerja wah repot gitu ya. Nah jadi ini penting juga ya terkait sholat asar termasuk kalau di sekolah-sekolah itu kan misal pulang jam 2 itu main dulu di sekolah belum tentu sholat. Ini harus diperhatikan juga oleh kita sebagai orang tua nih. Atau pulangnya jam 3 nih. Bisa sebenarnya sholat dulu, mampir dulu di musola sekolah gitu ya, masjid sekolah, baru pulang. Nah, itu harus ditekankan juga. Ya, harus ditekankan juga ke anak-anak kita ya.
Balik lagi, hadza adzanu al-asr, adzanul asr. Ini adzan asar. Ya. Hayya bina ilal masjid. Ayo bersama saya ke masjid. Itu Ayo kita ke Masjid. masjid, kata Sobir. Ana usolli fil bait. saya sholat di rumah. Sholat di rumah. As-salatu fil masjidi afdal. Sholat di Sholat di masjid. masjid lebih utama. Lebih utama. Al-masjidu ba'id. Masjidnya Masjidnya jauh. jauh. Al-masjidu qarib. Masjidnya Masjidnya dekat. dekat. Hal anta mariyab? Apakah Apaan kamu kamu sakit? sakit? La, ana bi khair. Tidak, saya Tidak, baik. anak baik-baik saja. Mm-mm. Anta kaslan. Kamu Kamu malas. Hada sahih. Ini itu benar. betul. Nah, ini benar. Ini benar Asif. itu. Sifat. Maaf, Asif, ada yang tahu? maaf ya Ustaz. Nah, asif itu maaf. Tapi asif itu nanti dari kata dasarnya ah, asifa ya asafu. Kita buka kamus. Asif. Jadi asif itu dari kata asifa ya asafu dan maknanya menyesal. Jadi bukan hanya maaf ya. Maaf tuh sebenarnya banyak ya. Mengungkapkan maaf tuh banyak. Yang umum mungkin afwan. Ya, afwan sendiri nanti untuk penggunaannya bisa digunakan juga ketika kita mendengar atau merespon orang yang mengatakan syukron. Syukron afwan, syukron afwan. Jawabannya begitu. Memang pasangan syukron adalah afwan. Tapi afwan sendiri juga bisa dimaknai maaf ya. Afwan Ustadz mau nanya, misalkan. Nah, selain itu, maaf tuh bisa juga ma'adzirah. Ya. Meskipun kalau Mas Jamal ma'adzirah tuh lebih ke mungkin punten kalau orang Sunda tuh ya. Ya, ma'adziratan li fi'li wa qawli dan seterusnya dan seterusnya. Kalau asif tuh maaf tapi di dalamnya itu ada penyesalan ya. Saya menyesal gitu. Nah, lihat di sini sayang, maaf, menyesal, sedih. Ya, jadi dari kata asifa ya asafu. Nah, muta'assifun menyesal. Ya, dari kata asifa ya asafu. Atau di drama lil asaf. Ada juga lil asaf sayangnya gitu dan lain-lain. Asif ya saya nyesal. Ah, ini benar, saya mohon maaf, saya nyesal. Ana dzahibun ilal masjid. Ana dzahibun ilal masjid. Artinya adalah Saya pergi ke masjid. saya pergi ke masjid. Intazir, ana dzahibun ma'aka. Tunggu ya Ustaz. Ya, tunggu, intazir tunggu. Tunggu Tunggu. saya ke masjid bersama kamu. Ana dzahibun saya pergi ma'aka bersamamu. Ya, intazir tunggu. Ya, tunggu juga bisa intazir bisa dengan kata lain, misalkan lahzah. Ya lahzah, lahzah itu sebentar. Intazir tunggu. Ya. Di sini pakainya zahibun, pergi. Ya, dan zahibun itu lebih umum. Kalau musafir itu pergi tapi jaraknya jauh, ya, sedang safar. Termasuk kalau lagi ngobrol di lingkungan sekolah, ya, ila aina tadhhab? Ila aina tadhhab? Aina tadhhab? Kemana kamu pergi ke kantin? Oh, ke kantin doang gitu ya, bukan musafir berarti, bukan orang yang safar, tapi hanya pergi biasa, begitu. Oke, kita lanjut ke kita ke sini ya ke kosakatanya dulu. Bismillah. Al-mufradat. Unzur wastami' wa'id. Yantaziru. Dia Yantaziru. sedang menunggu. Hmm. Kita baca dulu. Unzur Yakin. wastami' wa'id.
Yantadhiru. ينتظر. ينتظر. Sahih. صحيح. صحيح. Qarib. قريب. قريب. Ba'id. بعيد. Mariyad. مريض. مريض. Kaslan. كسلان. كسلان. Zahibun. ذاهب. ذاهب. Asif. آسف. Asif. Oke, baik. Kita terjemahkan. Yantadhiru. Dia sedang Dia sedang menunggu. menunggu. Dia sedang menunggu. Ya, kata dasarnya itu intadhara. Intadhara. Fi'il berapa huruf? I-N-T-Dhara. 5. Intadhara. Fi'il 5 huruf. Nah, makanya kenapa Mas Jamal sarankan belajar itu di double ya, Durusulugha dan ABY. Karena alasannya adalah kalau Durusulugha itu kata kerjanya 3 huruf, 3 huruf, 3 huruf gitu ya. Kalau di ABY itu random, ya bukan random juga sih. Tergantung penggunaan banyak yang nyambung sama konteks kalimatnya apa gitu ya. Ini kan di sini kan tiba-tiba 5 huruf nih. Tapi itu jadi mempercepat kita, memperkaya perpustakaan kita gitu ya. Yang mana di Durusulugha belum muncul nih yantadhiru ya baru zahaba, kharaja. Nah, di sini udah belajar nih misalkan tentang yantadhiru, yastayqidhu dan lain-lain. Ya, nanti apa akan ada benang merahnya insya Allah. Kalau kita barengin juga dengan bahas kaidahnya secara mendetail gitu ya. Oke, yantadhiru dia sedang menunggu ya. Kata kerjanya intadhir, intadhir. Kemudian sahih, Benar. benar ya. Nah, kalau untuk benar di sini afwan nih Mas Yama perlu menyampaikan juga tentang ini. Jadi kalau dalam istilah hadis itu kan kita sering dengar juga hadisnya sahih atau enggak nih gitu. Ya, hadisnya sahih atau enggak. Yang perlu dicatat adalah hadis sahih itu bukan berarti hadis yang benar. Ya, jadi kalau hadisnya enggak sahih misalkan, berarti enggak benar, bukan gitu. Sahih ya secara bahasa artinya memang benar. Tapi kalau hadis sahih ya itu berarti sahihnya tidak dimaknai secara bahasa melainkan secara istilah. Nah, secara istilah hadis sahih itu yang seperti apa? Nah, itu nanti harus dipelajari di dalam ilmu mustalah hadis. Ya, di antaranya hadis sahih itu adalah hadis yang apa istilahnya tersambung sanadnya, jadi nggak terputus. Diriwayatkan oleh eh, apa orang yang periwayat yang adil dan dobit. Adil itu berarti tidak terbukti bahwa dia melakukan kejahatan, kezaliman dan lain-lain gitu ya. Dan dobit itu kekuatan hafalannya mantep. Nah, bedanya hadis sahih dan hadis hasan itu ada di dobitnya itu. Dobit itu berarti kekuatan apa namanya hafalan si orangnya, si periwayatnya. Mungkin yang ini 100% nih kekuatan hafalannya nggak pernah salah sama sekali gitu. Yang ini mungkin 50-50 misalkan ya. Jadi level kekuatan hafalannya agak di bawah nih. Nah, ketika dia meriwayatkan hadis, ya itu nanti hadisnya nggak akan sahih. Karena kekuatan hafalannya kalah sama orang-orang yang istilahnya thiqoh, terpercaya. Nah, terus guru kami sampaikan, kalau periwayat hadis dhaif ya, ini kita kan tadi bahas yang sahih dan hasan. Ini ngebahas tentang yang dhaif. Dhaif itu lemah, kategori paling bawah. Kalau periwayat hadis dhaif masih hidup di zaman sekarang, maka demi Allah dia akan menjadi orang yang paling pintar. Guru kami pernah sampaikan seperti itu. Berarti kan kekuatan hafalan kita ini receh banget ini. Ya, receh banget gitu. Apalagi kalau dibandingkan dengan yang periwayat hadis sahih. Jadi sekali lagi jangan sampai mindset kita tuh
Ini kan kita belajar bahasa ya, belum belajar ke hadis. Kita belajar bahasa, kita tahu sahih itu benar, tapi bukan berarti hadis sahih, hadis yang benar, kemudian hadis yang tidak sahih, misalkan hasan atau dhaif itu berarti tidak benar, bukan. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan, kalau hadis dhaif dibuang, ya, maka sangat sedikit apa namanya pegangan kita gitu ya. Di zaman Nabi itu banyak tuh ya. Nabi ngomong, Nabi menyampaikan, Nabi apa namanya qauli dan fi'li gitu ya, ucapan dan perbuatan. Ya, tapi tidak semuanya terbukukan, tidak semuanya teriwayatkan kepada kita. Terus kita ngebuang hadis-hadis yang dhaif. Nah, nanti makin repot kita dalam beragama gitu ya. Makin sedikit keterangan dari Nabi SAW yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tinggal nanti kita pelajari lebih dalam kapan hadis dhaif diterapkan, kapan hadis dhaif tidak diterapkan. Jadi jangan sampai dhaif buang, dhaif buang, dhaif buang, jangan. Ya, hadis dhaif itu juga digunakan diantaranya misalkan dalam urusan sejarah, dalam urusan sejarah. Allah alam bishawab. Lanjut, tentu tapi kalau ada dua keterangan, ya kita tahu yang ini sahih, yang ini tidak sahih, ya kita pakai yang sahih tentu. Ya meskipun tentu sekali lagi mindsetnya yang jangan sampai nggak sahih buang nggak. Ya pelajari lebih dalam lagi, insya Allah. Kemudian qoribun, Dekat. Dekat. dekat ya. Ini gambarnya orang difoto dari dekat ya, bagus ya ilustrasinya. Ba'idun, Jauh. 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 Kemudian marid, Sakit. 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 Kaslan, Malas. 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 Zahibun, Pergi. 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 Zahibun itu secara bahasa sama seperti tadi ya, rokibun. Rokibun itu rokibun dari kata roki bayar kabu, orangnya rokibun. Zahaba yadhabu, orangnya zahibun. Jelas saya jelisu, orangnya jalisun. Ya. Contoh lain misalkan kharaja yakhruju, orangnya Apa ulang Ustaz? kharaja Ya. yakhruju, orangnya adalah Makhriju. bukan fa'ilun. Ya. Sekali lagi, Ah, zahaba zahibun, jalasa jalisun, kataba katibun. Kalau kharaja Korij. Khorijun. kharijun. Yaitu nanti belajar lebih detailnya nanti di ilmu shorof. Perubahan bentuk kata. Ya, dari kharaja dia telah keluar menjadi kharijun, orang yang keluar. Gitu ya. Kemudian asif. Saya minta maaf. Saya Ya, saya menyesal. minta maaf, saya menyesal bisa. Ini juga sama sebetulnya. Zahibun, asifun, asifa ya safu, asifa asifun. Zahaba zahibun. Gitu. Ya, wallahu alam bisawab. Oke. Eh, kita lanjut dulu ke latihannya ya. Ada pertanyaan dulu, Afwan? Barangkali ada yang belum jelas tadi. Nggak ada Ustaz. Aman ya, insya Allah ya. Insya Iya, Allah. Ustaz. Oke. Sekarang kita lanjut ke latihan berikutnya ya. Ajib bina'am au bila. Jawablah dengan na'am atau la. Ya atau tidak. Nomor satu. Hadzal hiwaru fi sabah. Na'am atau la. Hmm. Sabah atau apa? Sabah. Pagi hari. Pagi hari, betul. Na'am atau la.
Hiwaru apa gak lupa saya. Apa? Hiwaru lupa. Hiwar itu percakapan. Oh, oh, yang ini, yang sebelumnya Ah, ya, apa yang di ya atas? jadi ini kaitannya dengan percakapan sebelumnya. Benar atau salah nih? Oh, Hadzal hiwaru fis sabah. Percakapan ini di Fisqabah. sabah. lah, Naam atau la? lah, La jelas kan adzan asyar. asar. Ya. Nomor dua. Hadzal hiwaru fil bait. Eh, naam, eh, Naam atau la? naam, Naam Naam. ya. Mm-mm. Posisinya masih di rumah nih barengan. Terus diajak ke masjid. Nah, lalu terjadilah percakapan tersebut. Sabirun yusolli fil masjidi. itu usually film. Naam. Naam. Mhm. Belum sih sebenarnya sholatnya belum ya. Cuman dia Mhm. yang menyarankan dan menjelaskan sholat di masjid itu afdol, lebih utama. Shadiqun yusolli fil bait. Naam. Naam, Naam atau la? Iyalah. terakhirnya, Nah, terakhir pergi dia. ah, Terakhirnya dia dia menyesal usually. dan akhirnya dia ini ya. Jadi jawabannya la. Terus lima ya. Al masjidu qaribun minal bait. Naam, Naam, ya kita berpihak ke sobir ya. Mobil. Karena ya, Sodik mengatakan ba'id itu karena dia malas. kaslan, ya betul malas. Meskipun sebenarnya qarib ba'id itu relatif ya, relatif. Orang mungkin bilang Jakarta Bandung deket, ya. Mas Yama bilang jauh misalkan, itu relatif. Tapi kalau konteksnya begini, berarti jawabannya adalah naam. Sobirun marid. Nggak usah lihat teks ini mah. Lah, Lah, sodikun kaslan. naam, Naam. Yang malas sodik ya. Mhm. Oh iya, iya iya. Zahaba sadiqun ma'a sabirin ilal masjidi. Naam. 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 Ya, betul betul. Sip. Alhamdulillah. Ada pertanyaan dulu barangkali? Ini dari sini kita bisa simpulkan bahwa teman yang soleh itu juga sangat bermanfaat ya bagi kehidupan kita. Ya, jadi kalau punya teman yang ngajak kepada kebaikan tuh betul-betul harus dijaga begitu ya. Betul-betul dijaga. Mas Jamal dulu punya temen dia di Ma'had itu selalu berusaha ngomong pakai bahasa Arab. Mau jaga terus ya. Duduk nempel terus. Ya, sampai pada akhirnya dia bilang, ah udahlah kita juga baru mustawa Sani katanya. Karena waktu itu ngobrol terus mentok. Kita belum punya kosakatanya, belum tahu. Tapi loading gitu ya. Mau ngomong pakai bahasa Indonesia. Aduh, kita kan komitmen pakai bahasa Arab ya. Ya mau ngomong pakai bahasa Arab belum tahu kosakatanya apa. Bingung akhirnya. Akhirnya apa keluar istilah gitu ya. Ah, udahlah nyerah dia gitu. Jadi sekali lagi punya teman itu yang mengajak kepada kebaikan kita mesti jaga ya dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah ya dengan latihan-latihan yang ada di buku ini dan insya Allah masuk juga ke bab berikutnya ya atau unit berikutnya dengan judul Mas Emma belum hafal ya Ad-Dirosah ya pelajaran ke-7 Ad-Dirosah tentang pelajaran ya insya Allah. Ada pertanyaan dulu Bu Ibu? Belum ada Ustaz. Belum ada ya? Nggak ada Ustaz. Nggak ada ya. Insya Allah jelas insya Allah. Nanti tinggal diulang-ulang lagi aja ya.
yang sudah dipelajari diperkuat kembali di rumah. Audionya ini Mas Yamal udah niat dari jauh-jauh hari untuk dikirimkan tapi belum sempat untuk diedit. Mohon maaf sekali ya. Ya, mohon doa juga semoga Mas Yamal bisa istiqomah dan konsisten gitu ya dalam eh, apa mempraktekkan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari ya. Juga berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya, masih kira cukup insya Allah untuk pertemuan hari ini. Berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar sebanyak-banyaknya sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, Alhamdulillah. astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika. wa bihamdika asyhadu an Asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta Anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah Jazakallah khairan khair Ustaz. Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Amin, amin. Wa iyyakuma. Izin diakhiri ya. Ya Ustaz. Baik, Ustaz.